Dragon Ball lebih dari sekadar manga dan serial anime yang dicintai, tapi sudah menjadi fenomena budaya yang telah merebut hati dan imajinasi penggemar di seluruh dunia. Dragon Ball diciptakan oleh Akira Toriyama, yang mengisahkan petualangan Son Goku, seorang pemuda yang ahli bela diri dan memiliki ekor monyet, serta nafsu makan yang sangat besar. Asal-usul Dragon Ball bermula dari serial manga berjudul Dragon Ball. Ciptaan awal Akira Toriyama ini menggambarkan seorang anak laki-laki bernama Tanton dalam sebuah petualangan untuk mengantar seorang putri ke tanah airnya. Seri ini merupakan adaptasi longgar dari legenda Cina berjudul Journey to the West, yang mengisahkan tokoh utamanya, yaitu kera sakti bernama Sun Wukong. Karena kurangnya popularitas seri tersebut, Akira Toriyama mengambil langkah berani dan menulis ulang Dragon Ball. Ia kemudian mengadaptasinya menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai Dragon Ball. Semua kepribadian karakter mengalami perubahan signifikan, termasuk protagonisnya, Goku. Beruntung bagi Akira Toriyama, adaptasi ulang ini menemukan jalannya ke hati pembaca, dan menjadi serial manga yang sukses. Dragon Ball dimuat di dalam Shueisha S Weekly Shonen Jump, dari 1984 hingga 1995. Di bagian-bagian awal, Dragon Ball masih memasukkan banyak elemen dari novel klasik Cina, Journey to the West. Toriyama mengambil elemen-elemen inti dari kisah kuno ini dan menyuntikannya dengan humor, aksi, dan imajinasinya yang unik, menciptakan dunia yang nantinya akan memikat pembaca selama lebih dari 1 dekade. Inti dari cerita Dragon Ball pada dasarnya mengisahkan petualangan Son Goku, seorang anak laki-laki yang dibesarkan di alam liar oleh kakeknya, seorang maestro bela diri. Dari awal yang sederhana sebagai anak yang polos namun kuat, Goku memulai perjalanan yang meliputi seluruh hidupnya, dari petualangan masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Sepanjang perjalanannya, Goku bertemu dengan serangkaian karakter yang beragam, baik sekutu maupun musuh yang tangguh, masing-masing dengan kemampuan dan kepribadian unik yang cukup variatif. Karakter-karakter ini tidak hanya memberikan konflik yang mendorong progres cerita, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan dan perkembangan Goku sebagai seorang ahli bela diri. Salah satu elemen paling ikonik dari Dragon Ball adalah bola naga itu sendiri. Ketujuh bola mistis ini, jika dikumpulkan, dapat memanggil naga Shenron, yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan satu permintaan dalam batas-batas tertentu. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai benang merah alur cerita, tetapi juga menambahkan unsur fantasi dan misteri dalam kisah Dragon Ball. Pada tahap awal seri, pencarian bola naga menjadi pendorong utama, di mana Bulma, seorang penemu yang jenius, menciptakan Dragon Radar untuk memudahkan tugas menemukan bola-bola naga yang terpencar di seluruh penjuru dunia. Namun, seiring berjalannya cerita, kisah bola naga ini perlahan menjadi latar belakang, dengan pertempuran dan pertumbuhan jati diri Son Goku, yang menjadi pusat penceritaan. Di tahun-tahun pertamanya, manga Dragon Ball cenderung disajikan sebagai kisah petualangan sederhana yang diselingi humor dan fantasi. Volume-volume awal, meliputi chapter 1 hingga chapter 134, merupakan paduan yang menyenangkan antara tingkah kocak, keluguan Goku, persistensi Bulma dalam mencari bola naga, serta penceritaan yang imajinatif. Kita dikenalkan pada dunia di mana seorang anak bernama Goku yang berekor monyet dapat memulai petualangan luar biasa, bertemu dengan binatang-binatang yang bisa bicara, teknik bela diri yang tak lazim, serta karakter-karakter yang masuk golongan dewa dan iblis. Namun, di tengah elemen-elemen fantasi, Dragon Ball juga menampilkan gambaran dunia yang dipenuhi teknologi canggih, seperti Hoi-Poi Kapsul, sebuah kontainer berbentuk kapsul yang dapat menyimpan hampir apapun, dari mobil dan pesawat hingga rumah utuh. Integrasi yang mulus antara elemen fantasi dan sci-fi ini, menciptakan dunia Dragon Ball yang unik dan ajaib. Seiring perkembangan cerita, tema Dragon Ball mulai terasa lebih gelap. Kematian Krillin, sahabat Goku, menandai momen penting dalam narasi penceritaan. Momen ini menandai dimulainya babak Raja Piccolo, yaitu bab 135 hingga 194. Babak ini mengantarkan nada yang lebih gelap dan serius, mempersiapkan panggung untuk pertempuran epik dan konflik yang akan mendefinisikan babak-babak penceritaan Dragon Ball ke depan. Dari titik ini, petualangan Goku yang sebelumnya lumayan ringan, berubah menjadi saga yang lebih mencekam dan menegangkan. Setiap babak berikutnya menghadirkan pertaruhan hidup dan mati. Goku dan kawan-kawan selalu berhadapan dengan musuh yang semakin tangguh. Dragon Ball bertransformasi menjadi petualangan yang cenderung lebih serius jika dibandingkan bab-bab sebelumnya. Evolusi cerita Dragon Ball ini merupakan bukti kemampuan Akira Toriyama untuk mengadaptasi pengisahannya dengan selera pembaca dan staf editorial Shonen Jump yang berubah. Seiring berjalannya waktu, tema dan gaya manga ini perlahan bergeser, mencerminkan perubahan demografi pembaca Shonen Jump yang juga lebih dewasa dan berkembang. Mereka cenderung menyukai narasi yang lebih kompleks. Perubahan ini menggeser tema kisah Dragon Ball yang awalnya merupakan petualangan seru, jenaka, dan menyenangkan menjadi arena pertempuran epik, penuh tema-tema dengan kedalaman emosional yang relevan dengan pembacanya. Kemampuan untuk berevolusi dan bertransformasi ini adalah faktor kunci dalam popularitas Dragon Ball.
Melalui perjalanan luar biasanya, Dragon Ball telah membuktikan dirinya sebagai manga yang kaya akan pengisahan, menjahit dengan sempurna unsur-unsur fantasi, fiksi ilmiah, aksi, dan drama ke dalam narasi yang terus memukau audiens dari berbagai generasi. Evolusinya dari petualangan ringan menjadi saga kosmik yang epik adalah bukti kekuatan adaptasi dan daya tarik dari salah satu karya terbaik Akira Toriyama ini. Akira Toriyama merasa cukup puas dengan tim kreatif yang membawa karyanya ke dalam format animasi. Ia mengagumi fakta bahwa seri anime Dragon Ball ini benar-benar setia pada cerita asli versi manga, dan ia menganggap anime Dragon Ball sama pentingnya dengan versi manga. Rasa hormat dan kolaborasi timbal balik antara pencipta dan studio animasi ini meletakkan fondasi untuk kesuksesan Dragon Ball hingga puluhan tahun mendatang. Anime Dragon Ball, yang ditayangkan di Fuji TV dari tahun 1986 hingga 1989, adalah adaptasi dari bagian pertama manga Toriyama. Terdiri dari 153 episode, tiap episodenya sekitar 20 menit, seri ini memukau penonton dengan paduan aksi, humor, dan dinamika karakter yang menghangatkan hati. Anime Dragon Ball dengan setia menangkap esensi manga Toriyama, menghidupkan petualangan Goku dan kawan-kawan ke dalam format animasi, beserta jajaran karakter berwarna-warni dan petualangan luar biasa mereka. Dari Goku yang polos namun kuat, hingga Piccolo yang mengerikan dan musuh-musuh tangguh yang mereka hadapi, seri ini bergema dengan penonton dari semua usia, melampaui batas-batas budaya dan memikat audiens di seluruh dunia. Melalui pertempuran epiknya, karakter yang menyentuh hati, dan eksplorasi tema seperti persahabatan, ketekunan, dan pencarian kekuatan, Dragon Ball telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada budaya populer. Warisan abadi ini menjadi bukti kekuatan cerita dan kemampuan Dragon Ball dalam format anime untuk menyamai, bahkan bisa dibilang memperluas jangkauan medium aslinya. Anime Dragon Ball terbagi menjadi 5 babak cerita yang berbeda, masing-masing membawa penonton dalam perjalanan epik yang penuh momen tak terlupakan. Babak pertama, yaitu Son Goku, yang memperkenalkan kita pada protagonis Saiyan muda dan kuat, Goku. Selama episode 1 hingga 28, kita menyaksikan awal masa kanak-kanak Goku yang polos sebagai anak yang dibesarkan di alam liar, tanpa sadar akan kekuatan luar biasanya. Babak ini menceritakan petualangan Goku untuk mengumpulkan bola naga, mempelajari berbagai mitos seputar Shenron, dan menampilkan persahabatan awalnya dengan Bulma, Yamcha, dan lainnya. Babak kedua, bertajuk Red Ribbon Army, yang meliputi episode 29 hingga 68. Menceritakan petualangan Goku, Bulma, dan teman-temannya menghadapi tentara Red Ribbon yang tangguh, sebuah organisasi militer berkuasa yang berniat menguasai dunia dan mendapatkan Dragon Balls. Babak ini tidak hanya menguji ketekunan Goku dalam mendalami bela diri, tetapi juga mengeksplorasi kedalaman tekad dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Babak ketiga, yaitu Tenkaichi Budokai ke-22, yang meliputi episode 69 hingga 101, mengenalkan penonton kepada turnamen seni bela diri dunia yang legendaris. Partisipasi Goku di acara bergengsi ini menampilkan pertumbuhannya sebagai petarung dan memperkenalkan karakter-karakter Dragon Ball ikonik seperti Krillin, Tin Shinhan, dan Piccolo Junior yang tangguh, sekaligus menjadi latar bagi persahabatan, pertarungan, serta persaingan mereka di masa depan. Babak keempat, yang bertajuk Piccolo Daimao, meliputi episode 102 hingga 132. Sama seperti versi manga, babak ini menandai titik balik tema cerita yang lebih gelap. Goku menghadapi tantangan terbesar yang pernah dialaminya, yaitu kebangkitan Piccolo Daimao yang ditakuti, Raja Iblis dan ayah dari Piccolo Junior. Babak ini mendorong Goku untuk melewati batas kekuatannya, baik secara fisik maupun emosional, ketika ia berjuang untuk melindungi bumi dari rencana jahat Piccolo. Akhirnya, babak kelima, yaitu Tenkaichi Budokai ke-23, yang meliputi episode 133 hingga 153, membawa anime Dragon Ball ke klimaks yang seru dan menegangkan. Partisipasi Goku di turnamen legendaris sekali lagi menjadi sorotan utama, tetapi kali ini, ia menghadapi lawan yang bahkan lebih besar, termasuk Piccolo Junior yang tangguh dan karakter kami yang misterius. Babak ini menampilkan pertumbuhan Goku sebagai petarung dan individu, memuncak pada pertempuran epik yang berlangsung antara Piccolo dan Goku. Selain seri anime yang memukau, Dragon Ball juga melahirkan beberapa film animasi layar lebar yang juga mengeksplorasi dunia dan karakter kaya yang diciptakan oleh Akira Toriyama. Film-film tersebut diantaranya Dragon Ball Curse of the Blood Rubies, Dragon Ball Sleeping Princess in Devil's Castle, Dragon Ball Mystical Adventure, dan film spesial ulang tahun ke-10, yaitu Dragon Ball The Path to Power. Masing-masing film ini menceritakan berbagai cerita dan tantangan unik untuk Goku dan teman-temannya, memungkinkan para penggemar untuk menyelami semesta Dragon Ball lebih dalam. Para penikmat cerita Dragon Ball dapat menyaksikan sisi-sisi baru dari karakter favorit mereka. Dari melawan Raja Guru Mes di Curse of the Blood Rubies, hingga melawan Lucifer di Sleeping Princess in Devil's Castle, film-film ini menambah kedalaman dan cerita alternatif bagi saga Dragon Ball. Dunia Dragon Ball adalah kain permadani yang luas dan terus berubah, dirajut selama lebih dari 1 dekade serialisasi. Ketika kisahnya terungkap, kita menyaksikan transformasi luar biasa, yang melihat seri berevolusi dari petualangan fantasi ringan menjadi saga kosmik yang epik. Sementara anime dan film-film itu memukau penonton di seluruh dunia, adaptasi live-action Dragon Ball bisa dikatakan sangat jauh dari kualitas versi manga dan animenya.
Bersiaplah pemirsa tercinta, karena kita akan menyelami ranah live action Dragon Ball, di mana niat sering bertabrakan dengan eksekusi yang patut dipertanyakan. Pertama, kita punya film Korea yang tayang di tahun 1990, berjudul Dragon Ball, film live action yang tidak berlisensi untuk membawa petualangan Goku ke layar lebar. Berikutnya, kita punya film berjudul Dragon Ball The Magic Begins, diadaptasi live action lain yang juga tidak berlisensi, dan cenderung mengambil interpretasi bebas jika dibandingkan dengan materi aslinya. Dibuat di Taiwan dan dirilis pada tahun 1991, film ini sebenarnya telah dirilis di Amerika Serikat sebagai Dragon Ball The Magic Begins, berjudul asli Shin Qilongju Shenlong The Chuan Shuo, atau Legenda Baru Shenlong. Film ini tidak sepenuhnya mengikuti visi Akira Toriyama. Dan kemudian, ada Dragon Ball Evolution, adaptasi live action yang membuat penggemar menggaruk kepala dan bertanya-tanya bagaimana film ini bisa dibuat. Produksi Hollywood ini memiliki semua anggaran dan sumber daya yang bisa diharapkan, tetapi entah bagaimana, hasilnya sangat mengecewakan. Dari pilihan pemeran yang patut dipertanyakan, hingga interpretasi aneh terhadap karakter-karakternya. Bisa dibilang Dragon Ball Evolution membuat penggemar merasa seperti baru saja terkena jurus Spirit Bomb. Dragon Ball telah membawa banyak adaptasi video game, memungkinkan penggemar untuk menyelami petualangan ikonik di berbagai platform dan generasi konsol game. Dari era retro hingga masa kini, game-game ini telah menangkap esensi dari perjalanan luar biasa Goku. Judul-judul yang patut dicatat diantaranya Dragon Ball, Dragon Daihikyo untuk Super Cassette Vision pada tahun 1986, Dragon Ball, Shenron no Nazo dan Dragon Ball, Daima Fukatsu untuk Nintendo Famicom pada tahun 1988, dan Dragon Ball 3, Gokuden, juga untuk Famicom, pada tahun 1989. Seiring perkembangan teknologi, pengalaman bermain game Dragon Ball juga berkembang, dengan perilisan seperti Dragon Ball untuk Wonderswan Color pada tahun 2003, Dragon Ball Advance Adventure untuk Game Boy Advance pada 2004, Dragon Ball Origins untuk Nintendo DS pada 2008, dan sequelnya, Dragon Ball Origins 2, pada tahun 2010. Selain itu, Nintendo Wii membawa level gameplay baru dengan Dragon Ball Revenge of King Piccolo pada tahun 2009. Adaptasi video game ini tidak hanya memungkinkan penggemar untuk kembali bernostalgia dengan momen-momen ikonik dari anime dan manga, tetapi juga mengenalkan franchise Dragon Ball kepada berbagai generasi dalam format yang lebih interaktif. Dampak Dragon Ball pada budaya populer tidak dapat disangkal. Karya Akira Toriyama ini telah melahirkan banyak adaptasi anime, film, video game, dan merchandise, menegaskan statusnya sebagai ikon budaya populer dari Jepang. Kisah epik Goku tentang persahabatan, determinasi, dan pertumbuhan pribadi telah menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam ceritanya, keberanian, keteguhan hati, dan hasrat untuk melampaui batas diri sendiri, telah memberi inspirasi kepada orang dari berbagai latar belakang untuk meraih potensi penuh mereka. Selain itu, Dragon Ball telah membantu mempopulerkan budaya anime dan manga di luar Jepang, membuatnya lebih mudah diakses dan diterima oleh audiens global. Gaya penceritaan yang unik dan karakter-karakter yang kaya telah mewarnai imajinasi banyak orang, membuktikan daya tarik lintas budaya dari karya seni ini. Warisan Dragon Ball juga dapat dilihat dalam dampaknya terhadap industri manga, anime, dan video game. Kesuksesannya telah membuka jalan bagi pengembangan lebih banyak karya visioner yang menggabungkan unsur-unsur fantasi, aksi, dan pertumbuhan karakter yang kuat. Hal ini telah mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan para komikus, seniman, penulis, dan pembuat game. Sekian episode kali ini, silahkan teman-teman beri masukan dan saran. Selanjutnya kita akan membahas tuntas budaya-budaya populer lain, seperti anime, film, series, games, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan sampai terlewatkan. Klik subscribe dan hidupkan bel notifikasi ya. Sampai jumpa.